Berikutnya kepada 5 gubernur lokasi sinergisitas. Yang pertama adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Berikutnya Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Indonesia Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Pelaksana deradikalisasi dalam lapas terbaik, Dirjen Pemasyarakatan, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Reinhard Saud Poltak Silitonga, SHMH, MSI. Pelaksana deradikalisasi luar lapas, Putri Aryani, Duta Damai Kehormatan. Selanjutnya mohon berkenan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan foto bersama dengan Kepala BNPT Republik Indonesia. Baik, foto akan kami pandu. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, para penerima penghargaan BNPT Award, hadirin serta undangan yang berbahagia. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Siang hari ini kita dapat hadir dalam acara peringatan HUT ke-13 BNPT. Saya ucapkan selamat ulang tahun pada seluruh keluarga besar BNPT. Semoga BNPT terus hadir untuk mendorong terwujudnya Indonesia yang damai, Indonesia yang maju. Hadirin sekalian, beberapa waktu silam pendekatan keras atau hard approach lebih dikedepankan dalam penindakan aksi terorisme di Indonesia. Strategi ini telah dijalankan oleh Densus 88 dan terbilang cukup berhasil mengungkap berbagai tragedi teror di tanah air. Dalam perkembangannya, aksi teror di Indonesia masih kerap terjadi meskipun banyak tokoh dan pelaku terorisme sudah tertangkap. Oleh karena itu, pemerintah menilai perlu untuk mengubah pendekatan dalam penanggulangan kasus terorisme. Salah satu kebijakan pemerintah yaitu dibentuknya BNPT pada 13 tahun yang lalu. Tugas BNPT antara lain untuk menanggulangi terorisme melalui pendekatan yang lebih lunak, soft approach. Sejak saat itu, kolaborasi BNPT dengan pemangku kepentingan lainnya terus diperkuat. Berbagai upaya pencegahan aksi terorisme telah dilakukan dan hasilnya menunjukkan tren positif, yakni angka serangan teror menurun signifikan sejak tahun 2019. Selain itu, laporan Global Terrorism Index 2022 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-24
dari daftar negara paling terdampak terorisme atau kategori terdampak sedang. Penurunan kasus terorisme di Indonesia kiranya menjadi suntikan motivasi yang kuat bagi BNPT untuk terus giat bekerja bagi negeri. Hadirin yang saya hormati, di balik data capaian yang ada, saya berpesan agar tetap jangan lengah, seperti tadi juga disampaikan oleh Kepala BNPT. Organisasi teror akan selalu mencari jalan untuk menyebarkan paham-paham mereka, terutama kepada kelompok rentan, yaitu perempuan, pemuda, dan anak-anak. Kita perlu terus mencermati dan mewaspadai kondisi di lapangan, seperti adanya indikasi peningkatan kategori di kalangan siswa atau generasi muda, utama dari toleran menjadi intoleran pasif. Kemudian intoleran pasif menjadi aktif, dan dari intoleran aktif menjadi terpapar. Kondisi ini dapat menjadi berbahaya apabila kita tidak segera melakukan tindakan yang tepat dan terukur. Terpaparnya remaja dan anak akan mengakibatkan hilangnya potensi generasi emas bangsa ini pada tahun 2045 mendatang. Kita membutuhkan generasi muda yang toleran dan inklusif untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Generasi muda yang bergaul luas dan mudah bekerja sama tanpa memandang latar belakang, budaya, dan agama. Generasi muda yang inovatif dan kreatif serta terbuka pada ide-ide baru. Generasi muda yang siap menghadapi tantangan global, juga lincah dan adaptif terhadap perubahan zaman. Hadirin sekalian, menyikapi beragam tantangan tersebut, saya minta BNPT beserta seluruh pemangku kepentingan dapat menindaklanjuti beberapa hal. Pertama, perkuat kolaborasi melalui pendekatan multi pihak, tangkal terorisme secara berjamaah atau dilakukan secara bersama-sama. Kita telah memiliki rencana aksi nasional sebagai panduan kolaborasi kerja, dan teruskan langkah-langkah kontra radikalisasi untuk menangkal berkembangnya paham radikal dan juga deradikalisasi untuk mengembalikan mereka yang sudah terpapar dengan bekerja sama dengan semua kementerian dan lembaga. Kedua, rangkul kalangan muda baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan RT RW dengan dibantu tokoh agama dan tokoh masyarakat. Promosikan moderasi beragama sekaligus perkuat faham kebangsaan. Berikan pemahaman bahwa Indonesia adalah negara kesepakatan, atau di kalangan umat Islam disebut sebagai Darul Mitsaq. Dalam agama, kesepakatan harus dihormati dan tidak boleh dilanggar. Pancasila adalah piagam dari kesepakatan tersebut, dan kita sudah membuktikan bahwa Indonesia mampu tetap bersatu teguh ketika negara-negara lain dilanda perang saudara. Terakhir, monitor dan awasi media sosial, terutama menjelang pemilu 2024. Gerakan radikal terorisme berpotensi tumbuh subur menjelang pemilu. Pahami segala bentuk risiko agar tidak dimanfaatkan oleh kaum toleran untuk mempengaruhi dan mencegah dan memecah belah umat Islam. Cegah penyalahgunaan media sosial agar tidak menjadi tempat yang subur
bagi narasi-narasi intoleran dan ujaran kebencian. Hadirin yang saya hormati, sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-13 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Jadilah pengawal keutuhan NKRI yang senantiasa hadir di tengah keberagaman. Semoga BNPT semakin solid dan profesional dalam menjalankan amanahnya menjaga Bhinneka Tunggal Ika menuju Indonesia emas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan pertolongan, inayahnya, dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.